Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwan Arif dari Forum News Network. DPR geger ini. Seorang anggota DPR RI diduga menerima amplop atau tepatnya suap saat berlangsung rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Direksi Pertamina yang berlangsung hari Selasa 11 Maret 2025. Ini ada videonya ya. Videonya itu dibagikan sejumlah akun di media sosialnya. Salah satunya ini akun X @zulkiflilubis69. Ini pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 atau hari ini. Kemudian narasinya korupsi sudah menjadi budaya di negeri Konoha. Perhatikan amplop kuning langsung disimpan di bawah meja, tulis akun X tersebut. Ini kan cerita-cerita dari Komut temannya Andre ini yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Yang ketiga adalah saya punya 5 poin. Video tersebut langsung viral. Maklumlah publik sekarang ini kan sedang sensitif ya dengan Pertamina ya. Ini setelah terbongkarnya kasus bensin oplosan Pertamax yang jadi Pertalite, dan kemudian ada dugaan korupsi yang gila-gilaan sampai hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun di anak perusahaan Pertamina, yakni PT Pertamina Patraniaga. Sejumlah direksinya itu juga sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung bersama dengan beberapa pihak swasta. Salah satunya adalah putra Riza Khalid yang selama ini dikenal sebagai bos media, bahkan ada nyebutnya mafia gitu ya, mafia migas di Indonesia. Bukan hanya di media sosial kan, ini sampai di media online itu juga memuat berita tersebut, karena ini mengejutkan memang kalau kemudian ada peristiwa semacam itu dan tertangkap di kamera. Kalau kita lihat videonya tadi, itu yang sedang menerima amplop itu pakai batik kuning itu adalah Herman Khairon. Ya, dia terlihat sedang menekan tanda tangan di suatu dokumen di amplop, maksud saya di map, dan kemudian setelah tanda tangan itu dia mengambil amplop kuning dan langsung masukkan ke dalam laci. Maksud saya laci itu di bawah mejanya rapat kerja itu ya. Momen itu terlihat jelas lantaran pada waktu itu ketika Herman Khairon menandatangani dokumen dan mengambil amplop itu dan menyimpannya itu, kan saat itu ada seorang rekan dia di Komisi 6 juga, Darmadi Durianto ini dari PDIP, sedang disorot kamera karena dia sedang memberikan pernyataan di dalam rapat kerja itu. Darmadi Durianto itu menanggapi kasus Pertamina yang kemarin memang direksi Pertamina itu dihajar habis itu oleh anggota Komisi 6 DPR RI berkaitan dengan bensin oplosan tadi. Saya mencoba menelusuri kebenaran video tersebut dan kemudian saya dapatkan ini di channel Komisi 6 DPR RI di TV Parlemen, ini jadi official TV. Benar momennya itu terjadi saat rapat kerja hari Selasa kemarin. Ini saya ajak Anda coba lihat sedikit lebih panjang videonya. Melibatkan orang BPK. Ini kan cerita-cerita dari Komut temannya Andre ini yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Yang ketiga adalah saya punya 5 poin Pak. Mohon jangan. Saya sendiri agak terkejut melihat video itu, tapi seperti biasa nggak langsung menyimpulkan ya. Kita mesti setiap kali lihat hal semacam ini mesti diendapkan dulu, dicari sumber dari videonya itu. Kalau sudah kemudian kita mendapatkan di sumber aslinya, kemudian kita mesti cari konteksnya gitu. Amplop apa itu kok diberikan di saat sedang rapat kerja dan pas pula disorot kamera ini, jadi coach and camera ini ya ketangkap di kamera. Ya memang mungkin nggak terlalu salah banget kalau kemudian menduga-duga karena ini sedang rapat dengan Pertamina, oh berarti ini ada uang amplop dari Pertamina gitu, supaya para anggota Komisi 6 itu nggak terlalu menyerang Pertamina. Mungkin maksudnya seperti itu ya, makanya kemudian kok jadi heboh banget di beritanya itu. Nah, hari ini Komisi 6 DPR itu kembali menggelar rapat kerja dengan Dirut PT PGN, Perusahaan Gas Negara, dan Dirut Pertamina Hulu Energi. Nah, sekarang ini yang memimpin Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andri Rosiade, ini politisi dari Partai Gerindra. Dan kemudian dia menjelaskan itu kepada peserta rapat dan meminta agar Herman Khairon untuk menjelaskan. Teman-teman sekalian, kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial, seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi 6 dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop ya. Waktu Pak Darmadi bicara ya,
Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri ada bapak batik warna kuning terima amplop coklat. Ya, kan kemarin itu viral. Dan narasi ini ada narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi 6 menerima amplop. Padahal saya ingin sampaikan bahwa amplop coklat yang diterima anggota Komisi 6 itu dengan bapak berbatik kuning itu adalah amplop yang merupakan uang SPPD, di mana bapak batik baju kuning itu mentandatangani SPPD itu soal perjalanan dinasnya. Kebetulan amplopnya belum diambil, minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil. Nah, untuk itu saya berikan kesempatan bapak yang pakai batik warna kuning untuk mengklarifikasi secara langsung. Supaya ini clear, supaya jangan ada fitnah, ya, opini yang menyesatkan. Jadi jangan sampai gini, saya menegaskan ini supaya perang kita terhadap mafia migas jangan terganggu dengan fight back ya mafia terhadap kita. Karena banyak sekali informasi yang menyesatkan simpang siur sekarang Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pembongkaran kasus mafia migas ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung di eranya Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo itu dilantik jadi presiden 1 Oktober 2024. Jadi Pak Prabowo dan Partai Gerindra ini baru berkuasa 1 Oktober 2024. Korupsi migasnya itu terjadi di 2018 sampai 2023. Di saat Pak Prabowo dan Partai Gerindra belum berkuasa. Masih partai lain berkuasa waktu itu loh. Sudah, waktu itu kan partai lain yang berkuasa. Jadi tapi ini ada narasi sesat seakan-akan Gerindra yang terlibat. Padahal yang berkuasa itu kan partai lain waktu itu. Betul kan Pak Khalid? Ya betul kan Pak Koko? Jadi bukan Gerindra yang berkuasa sebelumnya. Jadi untuk itu Bapak baju kuning, batik kuning saya persilakan untuk mengklarifikasi supaya ini clear. Jangan ada fitnah dan narasi sesat. Silakan Pak batik baju kuning. Batik kuning. Ya yang kemarin. Bukan yang hari ini. Silakan Pak. Sekalian ini aja ya. Oh jangan ya. Ini saya udah siap nanya. Oh gitu. Interupsi pimpinan. Ya walaupun tidak sedikit saja pimpinan terkait dengan bicara siapa pemerintahan hari ini dan yang lalu Pak Ketua, alangkah baiknya tidak lagi berbicara dalam forum yang terhormat ini mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan yang sebelumnya partai lain. Mohon maaf, rasanya didengar telinga kurang enak pimpinan. Terima kasih. Ya memang agak kurang enak didengar, tapi rakyat kan harus tahu gitu loh. Supaya karena opininya juga banyak menyesatkan mohon maaf Bu, di media sosial. Karena media sosial ini kejam, sehingga kita harus jelaskan. Partai Gerindra dan Pak Prabowo baru berkuasa 1 Oktober 2024. Dan di zaman Pak Prabowo lah kasus ini dibongkar. Gitu loh. Silakan Pak Herman Kairon. Batik kuning. Nah ini kalau kita lihat kemudian Herman Hoiron itu kemudian menjelaskan duduk soalnya. Kalau pertama dia santai saja, tapi belakangan kemudian dia ngegas juga ini. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu membacanya geli gitu. Karena saya kemarin memang agak mengkritisi terhadap proksi-proksi. Saya katakan bahwa kalau ada oknum yang mereka melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dan korup, setuju untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan berikan sanksi seberat-beratnya supaya ada unsur efek jera. Itulah hukum. Nah yang kedua, tetapi kita harus menyelamatkan Pertamina sebagai institusi negara, badan usaha milik negara yang dibangun
oleh para pendiri bangsa kita untuk menopang terhadap fiskal negara. Selain tentu secara langsung menjadi agent of change, agent of development, tapi pada sisi lain tentu berkontribusi secara besar untuk tujuan negara. Jangan-jangan ada proksi yang di dalamnya ingin menghancurkan Pertamina justru dalam situasi ini. Karena bisnis energi, bisnis BBM itu mungkin sangat menarik bagi para pengusaha-pengusaha lain. Oleh karena itu kemarin menekankan itu, tetapi memang ada sekretariat, karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya juga pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang saya juga harus bertugas di sana, maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek. Tidak pernah ada berpikir apapun, saya menandatangani di sini dan saya terima SPPD saya di meja sini gitu. Dengan batik baju kuning. Jadi, kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proksi terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara, terutama Pertamina pada waktu kemarin kita rapat dengan mereka. Tantangannya memang berat gitu ya. Tetapi menurut saya biarkanlah gitu ya. Saya juga ya membaca ya, saya klarifikasi juga baik di TikTok maupun di X, saya juga klarifikasi bahwa itu nggak benar dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang medsos ini kejam gitu. Tetapi menurut saya ya di bulan puasa ini marilah kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Karena ya nggak mungkin juga soyonan datangan dan lain sebagainya di sini gitu. Dan itulah kepolosan saya gitu. Saya ya biasa-biasa aja menganggap hal itu yang biasa. Itu adalah hak yang harus diterima oleh seluruh anggota. Yang tidak perlu ditutup-tutupi karena itu adalah hal yang memang menjadi hak seluruh anggota sekali lagi. Oleh karena itu bagi siapapun pembuat konten video itu, harap Anda hapus, dan karena itu adalah fitnah. Dan saya juga mempertimbangkan kalau ini karena menyangkut persoalan Komisi 6, bukan hanya persoalan kejadian itu, tetapi ini kan menyangkut masalah Komisi 6 di situ, menyangkut masalah eksistensi dan martabat seluruh anggota dan institusi Komisi 6. Oleh karena itu ya saya ya siap melawan gitu ya, karena tidak ada hal-hal yang seperti apa dituduhkan gitu. Itu adalah fitnah ya. Di bulan puasa ini fitnahnya berkali lipat gitu. Maka itu saya mendoakan semoga kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Herman Khairun sudah menjelaskan duduk soalnya ya, tinggal terpulang kepada Anda mau percaya atau tidak. Memang sih, menurut saya memang rada aneh kenapa kok kayak nggak ada waktu lain saja gitu ya, menyerahkan amplop semacam itu di tengah rapat yang berlangsung. Kalau toh nggak